Hai Sobat Gen Spelling Psikologi, selamat datang di episode perdana kali ini. Bersama saya Yuda, saya akan membahas tentang isu kesehatan mental nih Sobat. Kesehatan mental saat ini adalah sebuah isu yang sudah sangat tidak asing lagi dong di telinga kita. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan mental? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Nah, untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Kesehatan mental atau lebih dikenal dengan istilah mental health mulai banyak dikenali melalui sosial media pada tahun 2020, di mana saat itu dunia sedang digemparkan oleh virus COVID-19. Dari isu tersebut, kesehatan mental tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita dan telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Terlebih, di mana pandemi COVID-19 ini, tingkat permasalahan kesehatan mental pun semakin tinggi dan semakin berat untuk diselesaikan. WHO mengidentifikasi kesehatan mental sebagai keadaan di mana seorang individu menyadari kemampuannya dalam mengatasi stres, bekerja secara produktif, serta berkontribusi terhadap komunitasnya. Tentu saja kesehatan mental ini nggak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Dalam penjelasan lebih lanjut, WHO menyebutkan kesehatan baru tercapai kalau keadaan fisik, mental, serta sosial seseorang dalam kondisi sejahtera. Definisi ini menjadi sangat penting, karena kesehatan itu bukan cuma punya atau tidak punya penyakit saja loh. Sobat tahu nggak, sebelumnya kesehatan mental pernah dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Stigma negatif yang selalu dikaitkan dengan mereka yang punya gangguan kesehatan mental jadi alasannya. Saking parahnya, para penderita yang seharusnya ditolong ini malah dianggap kerasukan sampai dijauhi masyarakat. Sebagai contoh, pada abad ke-18 di Amerika, pasien-pasien dengan gangguan mental ditempatkan di lingkungan yang tidak terawat dan diberikan perlakuan yang gak manusiawi. Perlakuan itu dijustifikasi oleh hukuman religius, sebab mereka masih beranggapan gangguan mental diakibatkan oleh kurangnya nilai spiritual seseorang, sampai akhirnya muncullah istilah mental hygiene yang pertama kali digunakan oleh filsuf Amerika yaitu William Switzer pada 1843. Istilah tersebut kemudian diberikan definisi tetap oleh Isaac Ray, salah satu pendiri American Psychiatric Association, sebagai the art of preserving the mind against all incident and influences calculate to deteriorate its quality, impair its energies, or derange its movement. Gak berhenti sampai di situ. Dari sana kampanye pentingnya kesehatan mental terus berlanjut sampai sekarang. Kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap kesehatan mental jadi buah manis dari perjuangan kampanye-kampanye ini loh. Pada kesehatan mental terdapat 3 jenis gangguan yang paling umum dan sering terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah gangguan kecemasan, gangguan mood, dan juga skizofrenia. Orang dengan gangguan kecemasan memiliki ketakutan atau kecemasan yang akut terhadap suatu objek maupun situasi. Mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat memunculkan kecemasan mereka itu. Gangguan kecemasan sendiri terbagi lagi dalam beberapa contoh. Yang pertama, Generalized Anxiety Disorder atau disingkat GAD, perasaan khawatir yang kita rasakan sehari-hari yang mengganggu produktivitas kita dikategorikan ke dalam Generalized Anxiety Disorder ini. Gejala yang dialami pada GAD di antara lain gangguan tidur, gelisah, kelelahan, dan tegang pada otot. Yang kedua, gangguan panik. Orang dengan gangguan kepanikan mengalami serangan panik yang tiba-tiba dari waktu ke waktu. Serangan panik merupakan reaksi ketakutan berlebih yang ditandai dengan meningkatnya detak jantung, nafas pendek, pusing, gemetar, atau tegang otot. Yang ketiga, fobia. Fobia merupakan ketakutan ekstrim terhadap suatu objek atau situasi. Fobia sendiri mengalami beberapa kategori di dalamnya, yang terbagi atas objek atau situasi penyebab rasa takutnya. Yang keempat, obsessive
Compulsive disorder atau disingkat OCD. Orang dengan OCD mengalami kecenderungan untuk melakukan sebuah aktivitas berulang-ulang. Gangguan ini akan memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Jika tidak, orang itu akan diliputi rasa cemas atau takut. Yang kelima, Post Traumatic Stress Disorder atau disingkat PTSD. Merupakan trauma yang diakibatkan oleh pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu. Ketika merasakan sesuatu yang mengingatkan mereka pada kejadian traumatis tersebut, orang dengan PTSD akan merasa dirinya atau orang lain dalam bahaya, serta panik sebab tidak memiliki kontrol terhadap hal yang terjadi padanya. Yang keenam, gangguan mood. Perubahan mood yang tidak wajar merupakan gejala utama dari gangguan ini. Gangguan mood atau mood disorder biasanya menyangkut mood yang energetik atau mania dan depresi. Contoh dari gangguan mood yaitu depresi, gangguan bipolar, atau seasonal affective disorder atau SAD. Yang ketujuh, skizofrenia. Gangguan skizofrenia adalah gangguan kesehatan mental yang kompleks. Para ahli pun masih belum bisa menentukan apakah skizofrenia ini merupakan gangguan tunggal atau gabungan dari gangguan lainnya. Gejala-gejala yang umumnya terjadi pada orang dengan skizofrenia yaitu delusi, yang kedua halusinasi, yang ketiga kurangnya motivasi, atau mood yang datar. Lalu, apa saja sih penyebab gangguan kesehatan mental itu? Mari kembali kita bahas. Gangguan kesehatan mental biasanya terjadi dikarenakan adanya beberapa penyebab umum. Di antaranya, cedera kepala, faktor lingkungan yang buruk seperti KDRT, kekerasan pada anak, memiliki kelainan, faktor genetik, diskriminasi atau stigma, kehilangan orang yang disayang, mengalami kerugian sosial seperti kemiskinan atau hutang, stres berat, kesepian, traumatis, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari gejala-gejala gangguan mental? Simak penjelasan berikut ini yuk sobat. Yang pertama, menjalin hubungan dengan orang sekitar. Kita tahu tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri terisolasi dari orang lain dan merasa bahagia. Studi menunjukkan kalau seseorang dengan sahabat yang dekat memiliki risiko mengalami depresi atau kecemasan di masa hidupnya. Psikolog Susan Pinker juga mengatakan sesuatu yang menarik soal komunikasi. Katanya saat berkomunikasi, tubuh kita menghasilkan neurotransmitter yang bertugas dalam mengatur respon terhadap stres dan kecemasan. Dalam kata lain, berkomunikasi dengan orang lain membantu kita lebih tangguh saat menghadapi stres. Yang kedua, jalani rutinitas yang menyehatkan. Karena kesehatan fisik dan mental saling berkaitan satu sama lain, melakukan aktivitas yang menyehatkan fisik juga akan ikut menyehatkan kesehatan mental kita. Mulai hindari makanan-makanan yang berakibatkan buruk bagi kesehatan. Ingat sobat, kesehatan fisik juga bakal mempengaruhi kesehatan mental kalian juga. Kalian juga bisa membuat rutinitas olahraga yang teratur. Kalian gak perlu cari olahraga yang berat-berat. Lari di sekitaran rumah kalian aja atau senam di rumah juga bakal cukup. Dan gak kalah pentingnya, luangkan waktu untuk tidur yang cukup. Gak ada salahnya kok buat ngasih waktu istirahat buat diri kalian sendiri. Nggak peduli sesibuk apapun kegiatan yang sedang kalian jalani sekarang. Yang ketiga, membuat tujuan hidup bisa membantu kalian untuk mencoba hal-hal baru. Kalian juga bisa lebih mengontrol fokus kalian ke berbagai aktivitas yang positif. Sehingga kalian nggak terpaku nih dengan sesuatu yang menyulitkan kalian. 4. Memelihara pikiran positif. Di saat kalian memelihara pikiran-pikiran negatif, di dalam kepala kalian akan merasakan lelah, tidak hanya berdampak pada mental, melainkan juga akan berdampak pada kesehatan fisik juga loh. Yang kelima, memiliki kemampuan manajemen masalah yang baik. Di saat kalian bisa manajemen masalah kalian dengan baik, tentu kesehatan mental kalian juga akan terjaga. Karena keseimbangan pikiran kalian yang baik pula. 6. Menghubungi profesional. Ketika kalian sudah merasa tidak nyaman dengan diri kalian, kalian pun dianjurkan segera mencari bantuan ke profesional seperti psikolog atau psikiater untuk meminta pertolongan.
Kalian tidak perlu merasa malu untuk mencari bantuan karena jika dipikir-pikir, ketika fisik kita terluka saja, kita mencari bantuan ahli seperti dokter untuk berobat. Mental kita pun sama. Ketika kita memerlukan bantuan, tentu saja menghubungi profesional bukanlah hal yang memalukan lah sobat. Jadi, kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial, di mana hal tersebut mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam menangani stres, menghadapi orang lain, dan menentukan pilihan. Tentu penting bagi kita juga agar lebih peduli dan memahami kebutuhan diri. Mungkin masih banyak di antara orang-orang, bahkan salah satu dari kalian sendiri yang masih berpikir jika kesejahteraan itu hanya meliputi makanan enak, kebutuhan sholat tercukupi, dan fisik yang tampak sehat dan bugar. Padahal, kondisi emosional seseorang juga perlu diperhatikan dimulai semenjak anak-anak, remaja, hingga dewasa. Masih banyak juga sentimen negatif yang hanya merujuk pada kondisi sakit jiwa. Ketika membicarakan masalah mental health ini, padahal arti dari mental health sendiri tak bisa dimaknai secara sempit. Oleh karena itu, kami membuat video ini guna mengajak teman-teman semua agar lebih aware dan lebih peduli, baik dengan diri teman-teman sendiri maupun dengan lingkungan sekitar teman-teman. Karena apa yang kita rasakan bisa jadi orang lain tidak merasakan. Begitu pula sebaliknya. Setiap orang memiliki ceritanya masing-masing. Dan seberat apapun jalan dan rintangan yang telah aku, kamu, kalian, kita lewati, kita semua berharga. Kita semua layak untuk bahagia. Mungkin kata semangat sudah tidak lagi menjadi hal yang menyenangkan, tapi menyerah juga bukan pilihan. Istirahatlah sejenak, beri jeda waktu untuk dirimu, peluk dirimu sendiri dan katakan, terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama hingga sejauh ini. Saya Yuda Fareza, sebagai host di sini, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan hingga detik ini. Sampai jumpa.